Untuk memperkenalkan koleksi Museum Daerah Sambas kepada pelajar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kabupaten Sambas Rabu 18 November kembali menggelar sosialisasi Museum Daerah di ruang sekolah SDN 2 Galing, Kabupaten Sambas. Selain dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Sabhan, turut hadir dalam sosialisasi tersebut Kabid Kebudayaan Urai Riza Fahmi, Kasih Cagar Budaya dan Permusiuman Haryadi, Korwil Galing, kepala sekolah, guru, dan pelajar di Kecamatan Galing. Kepada CSM TV, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Sabhan menjelaskan, agenda sosialisasi yang bertujuan membangun karakter masyarakat Sambas dengan mengenal sejarah. Selain itu, Sabhan juga menjelaskan berbagai agenda lainnya yang dilakukan Dinas Pendidikan guna mengenalkan Museum Daerah Kabupaten Sambas, sehingga masyarakat mengetahui sejarah tempo dulu yang menjadi koleksi Museum Daerah Sambas. Ia berharap dengan dilaksanakannya sosialisasi tersebut, Museum Daerah Sambas semakin dikenal dan menjadi objek wisata sejarah yang ramai dikunjungi masyarakat umum. Kegiatan pada hari ini kita melakukan sosialisasi museum di Kecamatan Galing dengan melibatkan pertama siswa dari SD, kemudian SMP dan SMA. Di samping itu para guru juga kita libatkan untuk kegiatan sosialisasi. Ini bukan satu-satunya kegiatan, masih banyak kegiatan sebelumnya yang kita lakukan di museum. Misalnya belajar di museum, kemudian ada pameran, ada kegiatan melukis koleksi museum, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang lain yang kita lakukan. Nah, jadi di dalam kesempatan sosialisasi ini saya menyampaikan tadi terkait dengan bagaimana kita membangun karakter. Salah satu upaya kita, sosialisasi ini bagian dari upaya kita membangun karakter bangsa. Ya, harapan kami dengan sosialisasi ini terutama masyarakat sekolah ya, anak pelajar dan masyarakat pada umumnya ini nanti mengetahui keberadaan museum. Karena kalau tidak kita ya, warga Sambas ini, terutama pelajar, siapa lagi yang ingin mengembangkan ya, menyemarakkan museum yang ada. Jadi ketika kita warga Sambas betul-betul mengapresiasi museum yang ada di Kabupaten Sambas, saya yakin nanti masyarakat di luar Sambas itu lebih nanti akan tertarik ya, Karena apa? Masyarakat Sambas itu menunjukkan bahwa museum ini memiliki makna bagi masyarakat Sambas. Nah, jadi masyarakat luas pasti ingin timbul keinginan gitu ya. Nah, jadi timbul keinginan ya. Dengan timbul keinginan ya, jadi museum kita akan berkembang besar. Di tempat yang sama, Haryadi Kasih Cagar Budaya dan Permusiuman menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut dilaksanakan dalam upaya mengenalkan koleksi museum daerah kepada masyarakat Kabupaten Sambas. Dari sosialisasi tersebut, ia berharap Museum Daerah Kabupaten Sambas semakin dikenal menjadi pusat kunjungan masyarakat di Kabupaten Sambas. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang kita laksanakan baik di tingkat kecamatan, sekolah maupun di tingkat desa. Nah, pada tahun ini kita melaksanakan di 4 kecamatan, yaitu di Kecamatan Sambas, di Kecamatan Paloh, dan Kecamatan Galing, serta Kecamatan Teluk Kramat yang kita laksanakan. Nah, kegiatan yang terakhir kita laksanakan yaitu di Kecamatan Galing ini merupakan rangkaian kegiatan untuk sosialisasi pada tahun 2020 ini. Ke depan, mudah-mudahan ada kegiatan yang lebih spesifik lagi tentang bagaimana kita mempromosikan dan memperkenalkan Museum Daerah Kabupaten Sambas ini, terutama koleksi-koleksi yang ada di dalam museum ini. Harapan kami kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, terutama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, agar memberikan stimulasi untuk dorongan baik dari kegiatan maupun sumber dana. Nah, hal itu harus didukung dari sumber dana dari daerah untuk mendukung kegiatan yang untuk mempromosikan dan mengomunikasikan Museum Daerah Kabupaten Sambas. Terpisah, Urai Riza Fahmi, Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas mengapresiasi
Antusias peserta yang hadir mengikuti sosialisasi koleksi sejarah yang ada di Museum Daerah Kabupaten Sambas. Dalam kesempatan itu, ia mengajak masyarakat Kabupaten Sambas untuk mengunjungi Museum Daerah Sambas dan mempelajari koleksi sejarah yang ada di museum tersebut. Di daerah digital ini salah satu upaya kita untuk mengadakan museum ini, selain kita melaksanakan di museumnya, kita langsung turun ke lapangan. Nah, dan ini merupakan tempat yang keempat kita datangi untuk mensosialisasikan Museum Daerah Sambas itu supaya dikenal oleh masyarakat, bukan hanya di kota Sambas juga, tapi sampai ke seluruh pelosok, terutama di Kecamatan Galing ini. Dan dari hasil sosialisasi yang kita lakukan pada hari ini, banyak respon dari masyarakat, baik dari siswa-siswa yang hadir pada kegiatan ini, terbukti dengan ada 10 pertanyaan yang bervariasi, ada saran, kritikan, himbauan segala macam lah, ada bahkan sampai ke pertanyaan tentang museum kita, dan itu kita jadikan salah satu bahan kita untuk kita introspeksi diri bagaimana untuk mengembangkan museum ke depan supaya lebih maju lagi. Telah 4 tempat yang kita datangi, jadi kepada guru-guru yang berada di pelosok kita himbau untuk paling tidak setahun sekali lah mereka membawa siswanya itu berkunjung atau berkarya wisata ke museum itu. Paling tidak ya tiap habis semesteran sambil jalan-jalan di tempat wisata, dan salah satu tujuannya kita arahkan ke museum. Dari pantauan di lapangan, tampak seluruh peserta yang hadir antusias mendengarkan presentasi sejarah Kabupaten Sambas yang disampaikan Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Hurairiza Fahmi di ruang kelas SDN 2 Kecamatan Galing. Kenapa Galing ini kami pilih salah satu sebagai tujuan kami untuk mensosialisasikan museum ini, karena Galing ini terlepas dari perkembangan sejarah Sambas gitu. Itu salah satunya. Galing ini sudah ada sejak ratusan tahun yang mewarnai cerita Sambas, baik dari Sambas Hindu maupun dari Sambas Islam. Jadi Galing khususnya pusatnya itu dari di kota kan. Jadi di Sambas di kota itu ada 6 kota. Yang paling tua kan kota Pak Salui, yang kedua baru kota lama, kemudian baru kota Bangun, baru kota Bandir, baru kota Karang. Kota Karang sekarang jadi Tekarang, itu kota Karang, dan yang terakhir ada kota Sambas deh, kota di sini, kota ibu kota. Jadi 5. Jadi itulah harapan kita, apa yang kita simpan di museum itu secara fisik membuktikan wilayah-wilayah tertentu ya mempunyai kaitan sejarah yang ada di Kota Sambas. Inilah mungkin di museum itu juga ada peninggalan-peninggalan yang berasal dari wilayah Kecamatan Galing ini, terutama di daerah Kota Lama atau di utusan di Desa Sudak dan Galing pada umumnya. Ada tas, ada baju, Pak. CSM TV madahkannya.